nggak ada duit Pak, maaf ya, nggak ada duit. Apa? Dia nggak ada duit nih. Apa sih? Lebih miskin dari kita nih berarti. Maksudnya saya nggak bawa cash gitu, nggak bawa cash, ada duit tapi nggak cash gitu. Ya udah transfer aja, bisa kok. Enggak, maksudnya nggak mau ngasih gitu. Nggak mau ngasihnya karena apa? Karena nggak ada duit. Nih fix miskin nih, nggak usah munafik lah. Ya, gua ngatain sih. Gini Pak, saya nih ya mau berhemat gitu biar nggak cepet habis duitnya. Saya nggak boleh ngeluarin duit sembarangan, apalagi ngasih pengemis. Kita di sini juga nggak sembarangan. Di Pakistan yang namanya pengemis itu adalah pekerjaan terorganisir. Jadi nggak sembarangan. Lebih dari 38 juta orang yang jadi pengemis di Pakistan. Kerjanya gampang, nggak capek, pasti cuan. Tetep aja ngemis. Duit, yang penting duit. Kerjaan lu gajinya berapa? Iya, standar gaji orang Indonesia lah. Berapa? 1,5 juta Per hari? per bulan. Nah, kita dapat sehari segitu. Masa kalah sama pengemis? Dasar miskin. Kamu kamu orang Austria ya? Iya, aku orang Austria. Wah, beneran Austria ternyata. Ada satu orang, satu toko yang jadi favorit aku banget, legend banget dari Austria juga. Oh. Iya, dia tuh inspirasi banyak orang, public figure yang tangguh juga. Di samping itu, dia juga seniman yang hebat banget. Lah, apalagi pidatonya tuh berapi-api, bagus banget pidatonya, membangkitkan semangat. Kalau aku nih kurang motivasi hidup, aku suka dengerin pidatonya dulu biar jadi semangat lagi. Kamu serius nih? Iya. Kamu tahu kan? Kamu tahu kan kalau kamu ngomongin ini di Austria, kamu bisa dipenjara, dipidana. Hah? Serius nih? Ya iya, serius. Ya ampun, aku nggak tahu loh orang Austria sampai segitunya sama dia. Dia yang kita bicarain ini orang yang sama kan? Politisi, sekaligus seniman juga, pelukis kan? Ya iya, dia kan pernah jadi pemimpin juga, Gubernur California, Arnold Schwarzenegger kan? Oh, iya. Emang lu pikir siapa? Enggak kok, enggak. Arnold Schwarzenegger. Kalau di Inggris ini namanya apa? It's Komodo Dragon. Oh, bodo amat lah. Nah, kalau ini namanya apa nih? Nah, ini kayak naga juga nih, dragon, tapi dia di laut, jadi namanya Sea Dragon. Naga air. Oh, ya emang mirip naga sih. Nah, kalau ini apa nih namanya nih? Ini naganya bisa terbang, jadi namanya Flying Dragon. Hah? Naga lagi. Orang Inggris kayaknya suka banget ya sama naga ya. Kalau yang ini nih apa nih namanya? Dragonfly. Dibalik dong namanya. Kok namanya naga semua sih? Ya karena emang mirip naga. Mirip dari mana? Di otak lu tuh naga semua isinya. Oh, apa sih yang nggak mirip naga? Nah, buah aja buah. Nah, kalau ini apa nih buah? Dragon fruit. Ya iya ya sama kayak Indonesia dong buah naga. Mirip itu. Mirip. Nah, kalau ini apa namanya nih? Tetangga gua. Aku tak ikut-ikutan lah bang. Nanti aku diapakannya, abang mau tanggung jawab. Aku di sini tuh cuma nyari makan bang. You man? What? Aku gak tahu namanya. Ini masih pakai gak bang? Nah, dia orang Medan. Oh, the dragon. Suatu hari, ayah mendengar anaknya sedang berdoa. Semoga mama sehat, papa sehat, nenek sehat. Selamat tinggal kakek. Dek, kok giliran kakek malah ngucapin selamat tinggal kayak gitu? Kenapa? Gue tahu pak, pengen aja ngomong gitu. Hah? Keesokan harinya, kakek meninggoy, tapi ayah mengira itu cuma kebetulan. Beberapa minggu kemudian, ayah melihat lagi anaknya berdoa. Semoga mama sehat, papa sehat. Selamat tinggal nenek. Keesokan harinya, nenek meninggoy. Ayah pun berpikir. Jangan-jangan anak gua emang punya kekuatan spesial nih. Dan minggu depannya, ayah mendengar anaknya berdoa lagi. Semoga mama sehat. Selamat tinggal papa. Ayah pun ketakutan. Bahkan di tempat kerja pun dia terus memikirkan doa anaknya. Tapi ayah ingat mitos orang Rusia. Agar tidak sial, dia harus menggunakan pakaian terbalik. Dan benar,
Tidak terjadi apa-apa dan ayah pun sangat senang ketika pulang ke rumah. Papa kenapa sih kayak girang banget? Hari ini tuh berat banget, Mas. Sial banget hari Papa. Tapi untung sampai ke rumah dengan selamat. Makanya senang. Lebih sial hari mama, tahu nggak Pak? Tadi tuh kan ada kurir paket ngetok pintu, terus mama bukain, tiba-tiba dia meninggoy mendadak gitu, serem banget. Serem banget. Kok bisa ya? Kok bisa sih? Siswa merokok di sekolah. Di China mana ada yang berani macam itu mah? Kalaupun ada yang berani, sudah pasti kena hukuman fisik dikit. Sama disuruh push up 1000 kali itu. Kita mengajar di sekolah dengan penuh cinta. Tapi kalau ada yang ketahuan merokok di sekolah di Singapura, itu bakal diskorsing. Terus wajib ikut konseling. Sama laporannya langsung sampai ke Kementerian Pendidikan Singapura. Sama kita juga diperbolehkan untuk pakai rotan untuk mendidik siswa kita. Itu besi loh, Pak. Rotan kok. Apa? Ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah. Bodoh amat. Itu kalau diurusin ya, kita yang bakal dilaporin, kita yang bakal diviralin, kita nanti dipecat. Nggak mau kalau gua. Jadi guru tuh gampang sekarang. Dateng, ngajar, pulang. Loh, itu muka kamu kenapa? Kok pada bengkak semua sih? Saya merokok di sekolah. Guru kamu yang mukulin. Gak bisa nih. Ini harus dilaporin ke orang tua kamu. Kan bang, saya masih mau hidup. Papanya belum pulang. Kamu ngomong sama kakaknya dulu ya. Iya Bu, boleh Bu. Oke, ibu panggilin dulu ya. Jaya. Apa sih mak? Kenalin dulu nih. Ini calon adik kamu. Dia mau nikah. Lo mau nikahin adik gua? Iya Bang, makanya saya kesini buat izin sama pihak keluarga dan ngomong sama papanya Abang. Sebelum sama papanya sama gua dulu lah. Duduk. Gua mau nanya-nanya nih. Iya silakan, mau nanya apa Bang? Silakan. Emang gua perlu permisi lu buat nanya? Enggak gitu maksud saya tuh. Nggak usah ngomong dulu lu. Gua dulu yang ngomong. Kerja apa lu? Dokter Bang, baru lulus beberapa tahun yang lalu. Lulus dari mana? Kuliah di mana lu emangnya kemarin, ha? Jangan-jangan dokter abal-abal nih. Di Universitas Al-Qarawiyyin, universitas paling tua di dunia yang dibangun pada tahun 859 Masehi di Maroko, Bang. Oh, bagus tuh. Bagus sekolahnya bagus. Kalau Abang lulusan sekolah mana? Sekolah kedokteran, sekolah Kalau keperawatan? mengemudi kenapa lu? Gua yang nanya di sini jadi lu nggak usah ikutan nanya. Saya cuma mau kenal Abang aja kok. Lu cuma perlu kenal adek gua, nggak perlu kenal gua. Emang lu mau nikahin gua apa? Bener juga ya. Satu istri atau dua istri? Satu istri, adiknya Abang. Jangan asal ngomongin adek gua ya. Enggak gitu Bang, maksudnya Bang. Kalau senggang ngapain? Mancing. Saya sebenarnya relawan juga Bang. Relawan apa? Relawan Jokowi? Relawan PBB. Ngapain itu? Bangun sekolah buat anak-anak miskin di seluruh dunia Bang. Mah, aku mau ngomong bentar. Iya sayang. Bentar ya, tunggu dulu ya. Iya Bu. Mah, Jaya, kenapa sih bentak-bentakin dia kayak gitu tadi? cowoknya sempurna mah. Iya kan? Jadi kamu setuju kan kalau dia nikahin adek kamu? Nikahin sama aku aja mah. Bang, ada challenge nih. Kalau abang berani teriak kenceng di sini, saya kasih 100.000. Abang mau nggak? Nggak. Singapura itu negara di Asia yang paling tinggi biaya hidupnya. 700 sampai 900 ribu per hari yang kamu butuhin untuk tinggal di Singapura. 100.000 dapat apa? Dapat hikmah. Abang, Ya. saya kasih 100.000 tapi abah teriak yang paling kenceng di sini. Berani nggak? 100.000 bisa dapat apa di Dubai? Di Dubai, Uni Emirat Arab, ente perlu duit 1 juta per hari untuk hidup biasa-biasa aja di sini. Jadi duit 100.000 ente nggak dapat apa-apa di sini. Mending kayak gini, ente yang teriak, anak kasih duit 1 miliar mau? Wah, mau. Tapi teriaknya di atas Burj Khalifa mau ya? Wah, nggak mau. Ada apaan nih bang? Ini gua kasih 100.000 kalau lu duit 100.000 kok mana nih? Apaan sih bang? Ya tinggal 10.000 dong. Mau nggak 10.000 tapi lu teriak? Jadi pergi kan? Iya jadi kok bentar ya. Iya, akhirnya ketahuan juga gua. Lu berhasil nih nangkep gua. Gimana lu ada bisa di rumah gua? Ya, lu dengan gua sama Fuad ini ampun Fuad. Yang main petak umpet lo tahun 2000 berapa sekarang? 2025 ya ampun. Kita tuh main petak umpet waktu kita tuh masih kecil banget. Ya Allah, udah lama banget gua ngumpet ya kelamaan. Jangan main petak umpet. Anak-anak di Eropa dulu abad ke-16